Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Shadaqallahul azim. Puja dan puji syukur mari bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, juga nikmat sehat badan, sehingga siang ini kita bisa kembali berkumpul melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada seluruh para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Di awal khutbah khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi, umumnya untuk kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Mari bersama jangan pernah kita berhenti untuk terus berusaha, berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mengoreksi, memperbaiki, kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambahnya umur kita, sebetulnya semakin berkurang jatah hidup kita di alam dunia ini. Semakin berkurang jatah hidup, berarti sama saja kita semua ini semakin mendekati ajal kita masing-masing. Maka tidak ada yang paling tepat kita lakukan dengan terus bertambahnya umur, kecuali bagaimana kita terus mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan bekal takwa lah kebahagiaan dunia sampai akhirat akan kita raih bersama-sama. Allah mengingatkan di dalam satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di akhirat
harta yang kita kumpul hari ini tidak ada gunanya. Anak yang kita banggakan hari ini pun tidak ada manfaatnya. Kecuali kata Allah, yang berguna, yang bermanfaat adalah orang yang datang menghadap kepadaku biqalbin salim, membawa hati yang selamat. Siapakah mereka yang memiliki qalbin salim? Yaitu para muttaqin, orang-orang yang di dunianya sibuk mencetak, memposisikan diri menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi tidak terasa kita akan memasuki satu bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang ada, yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian sebelum datang Ramadan kurang lebih 2 minggu atau 15 hari menjelang masuknya bulan suci Ramadan, ada satu malam yang sangat istimewa, disebut malam nisfu Sya'ban. Allah menjelaskan tentang malam nisfu Sya'ban itu di dalam surah Ad-Dukhan ayat 1 dan ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran itu di malam Lailatin Mubarakah, malam yang diberkahi. Kemudian di ayat keempatnya ini satu penegasan yang disebut Lailatul Mubarakah itu malam apa? Di ayat 4-nya Allah menegaskan fiha yufraqu kullu amrin hakim, di mana malam itu Allah merinci, menetapkan setiap perkara yang akan Allah tentukan. Maka dari ayat ini sebagian mufassirin menjelaskan bahwa yang disebut Lailatul Mubarakah adalah malam nisfu Sya'ban. Bicara malam nisfu Sya'ban, mungkin untuk tahun ini akan dilaksanakan pada malam Selasa besok, itu bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Bicara malam nisfu Sya'ban ini, di dalam hadis-hadis banyak sekali Nabi menjelaskan tentang fadilah malam nisfu Sya'ban, keutamaan malam nisfu Sya'ban yang jangan sampai kita lewatkan malam itu kecuali untuk beramal. Salah satunya yang masyhur yang sudah kita pahami, di malam nisfu Sya'ban Allah akan mengganti buku catatan amal kita dalam 1 tahun. Pergantian buku amal itu yang 1 tahun 1 kali dilaksanakannya setiap malam nisfu Sya'ban. Kita pasti sepakat hidup kita ingin menjadi baik semuanya. Pertamanya baik, tengah-tengahnya juga baik, akhirnya pun ingin baik. Tapi sepertinya menjadi manusia yang seperti itu sulit karena terlalu sempurna. Pertama baik, tengah-tengah baik, ujungnya pun baik, sepertinya sulit. Maka ketika kita tidak bisa meraih ketiganya, paling tidak usahakan kita menjadi manusia yang akhirnya baik. Biarin awalnya kurang baik, tengah-tengahnya nggak beres, tapi mudah-mudahan akhir hidup kita baik. Maka disebutnya dalam agama husnul khotimah, orang yang baik akhirnya. Termasuk dalam urusan catatan amal kita. Mungkin setahun kemarin amal kita di awal-awal buruk, bahkan di pertengahan juga tidak begitu baik. Maka kita upayakan di ujung
catatan amal kita menjelang buku catatan amal kita disetorkan kepada Allah, tolong kita usahakan diisi dengan yang baik-baik, agar kita termasuk orang yang husnul khotimah dalam urusan catatan amal. Maka upayakan sebelum malam nisfu Sa'ban sampai malam nisfu Sa'ban, jaga diri, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Habiskan malam itu hanya untuk melakukan sesuatu amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya amalan apa? Apa saja yang memang Allah ridho, agama telah menyariatkan. Apa saja. Tidak ada ketentuan khusus amalan yang harus dilakukan di malam itu. Silahkan apa saja boleh kita amalkan. Sepanjang itu tidak dilarang oleh agama, maka kita boleh melaksanakannya. Kedua, malam nisfu Sa'ban juga disebut malam perincian ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai dengan ayat tadi, fiha yufraqu kullu amrin hakim, bahwa pada malam nisfu Sa'ban Allah akan merinci dan menentukan apa-apa saja yang akan Allah takdirkan pada 1 tahun ke depan. Maka dalam satu hadis dijelaskan, an Ikrimah fi qaulihi tabaraka wa ta'ala, Ikrimah menafsirkan ayat fiha yufraqu kullu amrin hakim qala fi lailatin nisfi min Sa'ban, itu adalah malam nisfu Sa'ban. Yubramu fihi amru sanah, di malam itu Allah akan menentukan yang terjadi takdirnya dalam 1 tahun. Wa nunsahul ahya minal amwat, termasuk pada malam nisfu Sa'ban Allah akan menyalin siapa yang akan meninggal dunia di tahun itu. Wa yuktabul haj fala yujadu bihim ahadun, bahkan di malam nisfu Sa'ban pun Allah akan menetapkan siapa yang akan berangkat haji di tahun itu, dan tidak akan Allah kurangi sedikit pun. Wala yunqasu minhum ahadun. Bahkan di hadis lain Nabi menjelaskan, hatta inna rajula la yankihu wa yuladu lahu wa qad kharaja ismuhu bil maut. Termasuk di malam nisfu Sa'ban Allah akan tetapkan siapa yang akan lahir, siapa yang akan meninggal dunia. Jadi berarti kalau melihat hadis ini, betapa di malam nisfu Sa'ban sangat penting kita memperbanyak doa, karena khawatir ada takdir ketetapan yang buruk terhadap kita. Maka mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan di malam nisfu Sa'ban, takdir-takdir itu diganti oleh Allah dengan takdir yang baik. Yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Karena Allah sangat berkuasa, karena Allah sangat berkehendak menghapus ketetapannya atau menetapkan apa-apa yang menjadi ketetapannya. Tapi yang lebih penting lagi di malam nisfu Sa'ban ini yang harus kita perbanyak adalah memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Namun sebelum kita memohon ampun kepada Allah, jangan lupa hak-hak adami. Kalau ada kaitan-kaitan kemanusiaan yang belum kita selesaikan, mohon diselesaikan terlebih dahulu. Dosa per dosa kepada suami istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada siapapun, dosa-dosa hak adami selesaikan dulu, minta maafkan dulu, baru setelah itu kita memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kata Allah, aku tidak akan memaafkan dosa seseorang yang dosa antar hak adaminya belum diselesaikan. Maka untuk mendapatkan ampunan Allah, terlebih dahulu kita harus meminta maaf kepada dosa sesama manusia. Mudah-mudahan di malam nisfu Sa'ban ini kita bisa nanti mengisinya dengan berbagai amalan-amalan baik, dan apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan, mudah-mudahan Allah tetapkan kepada kita takdir-takdir yang baik pula. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu